menyaksikan hasil kulak kami, yaitu pendos, oceanografi dan oceanografi biologi. Perkenalan dulu anggota kelompok kami di Kanada. Zakia Murifai, NIM 129-23024. Agnes Barada Queen 129-23069. Nikita Ruchan Fernanda 129-027. Paulina Elvan Abbas 129-23044. Faisal Nusantara 129-23057. Dan Ivan Ugari Febrian Claudio Simanjorang 129-23-050. Oke, ikuti keseruan kami ya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama untuk latar belakang dari laporan kami itu adalah Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga pemahaman mengenai berbagai parameter oceanografi menjadi penting untuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Untuk menjembatani teori dan praktik melalui pengumpulan data fisika, kimia, dan biologi laut, dilakukan kuliah lapangan yang dilaksanakan di Pulau Tunda, Banten pada tanggal 11-13 Oktober tahun 2024. Dengan kuliah lapangan ini, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam pengamatan lapangan, pemanfaatan alat ukur, serta analisis data guna mendukung pengelolaan laut secara ilmiah, juga turut serta mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita mulai di modul 1, yaitu tentang pasang surut, parameter meteorologi, CTD Castaway, arus drifter, dan gelombang laut. Adapun tujuannya yaitu yang pertama melakukan pengukuran ketinggian permukaan laut termasuk batas bawah dan atas menggunakan palem pasut yang ditempatkan di tepi dermaga. Yang kedua, merekam data arus laut dengan memanfaatkan perangkat current meter. Yang ketiga, mengukur kecepatan serta arah angin yang mendominasi di wilayah pengamatan. Yang keempat, menghitung estimasi tinggi gelombang dan periode kedatangan gelombang dalam satuan waktu tertentu. Yang terakhir, menganalisis arus sejajar pantai yang terbentuk akibat gelombang pecah di sekitar area pantai. Adapun alat bahan yang digunakan pada modul pertama ini yaitu yang pertama ada palem pasut, yang kedua ada log sheet pasang surut, yang ketiga ada kamera, yang keempat ada automatic water station atau AWS, kemudian ada log sheet parameter meteorologi, kemudian ada alat tulis, kemudian ada CTD, yang kemudian ada log sheet CTD, setelahnya ada botol aquades, kemudian ada current meter, setelahnya ada botol plastik ukuran 5 mili, ada 5 buah, kemudian ada stopwatch, kemudian ada life jacket sebanyak 4 buah, kemudian ada GPS, kemudian ada log sheet arus sejajar pantai, selanjutnya ada log sheet statistika gelombang, kemudian ada log sheet arus, dan terakhir ada rambu ukur. Selanjutnya ada skenario pengukuran. Yang pertama tentang pengambilan data pasang surut. Jadi data elevasi muka air laut diukur menggunakan palem pasut di pantai Pulau Tunda. Nah, pengukuran ini dilakukan setiap 15 menit. Setiap pengukuran diambil 2 foto untuk menentukan batas atas atau BA, kemudian ada batas bawahnya yaitu BB. Nah, pengukuran dilakukan secara duplo atau 2 kali pengulangan dengan jeda 10 detik. Kemudian data hasil pengukuran dicatat dalam log sheet. Nah, kemudian ada pengambilan data meteorologi. Jadi data diambil menggunakan AWS atau Automatic Weather Station. Setiap 15 menit bersamaan dengan pengukuran pasang surut. Parameter yang diukur ada kecepatan angin dan arah mata angin. Nah, pengukuran dilakukan secara duplo atau 2 kali pengulangan dengan jeda 10 detik dan kemudian data dicatat dalam log sheet. Kemudian ada pengambilan data arus dengan metode 5 botol. Jadi peneliti berjalan ke tengah pantai sejauh 10 meter sambil membawa 5 botol. Nah, 5 botol ini dilepas ke laut dan posisi awalnya dicatat menggunakan alat tulis, jadi dari koordinat dari GPS. Nah, pergerakan botol diamati selama 15 menit dan lokasi botol akhir dicatat untuk mengetahui arah dan kecepatan arusnya. Kemudian ada pengambilan data arus dengan metode current meter. Jadi current meter ini dinyalakan di titik pengukuran yang telah ditentukan. Kemudian alatnya diturunkan hingga kedalaman kurang lebih 1 meter tanpa menyentuh dasar laut. Nah, posisi current meter ditahan selama 3 menit agar alat menyesuaikan kondisi perairan. Jadi setelah 3 menit, alat diangkat perlahan, kemudian datanya dicatat dan alatnya bisa dimatikan kembali. Nah, selanjutnya ada pengambilan data arus dengan metode CTD Castaway.
Nah, CCTV Castaway ini dinyalakan di titik pengukuran yang telah ditentukan. Kemudian alatnya diturunkan hingga kedalaman kurang lebih 1 meter. Posisi alat ditahan selama 15 detik agar menyesuaikan kondisi perairan. Kemudian setelah 15 detik alatnya diangkat perlahan dan datanya dicatat. Nah, terakhir ada pengambilan data gelombang. Nah, satu orang memegang timer, sementara satu orang lainnya memegang rambu ukur dan berdiri sejauh 10 meter di depannya. Setiap kali gelombang terlihat, waktunya dicatat dan tinggi gelombang difoto atau direkam video. Nah, pengukuran dilakukan sebanyak 18 kali pengulangan. Waktu setiap pengulangan dicatat menggunakan stopwatch. Nah, berikut ada hasil dalam bentuk tabel untuk setiap pengukuran. Ada tentang CTD Castaway di mana ada waktu turun, waktu naik, salinitas permukaan, dan lain-lainnya. Kemudian ada log sheet current meter, kemudian ada visualisasi data salinitas dan suhu log sheet CTD Castaway. Selanjutnya bisa dilihat juga ada log sheet arus dan gelombang. Di sini terlihat ada data keberapa, waktunya berapa, dan tinggi gelombangnya ada berapa. Kemudian ada log sheet arus sejajar pantai. Selanjutnya ada log sheet parameter meteorologi untuk pengukuran pertama dan kedua. Di sini ada suhunya, ada kecepatan angin, arah angin, tekanan, curah hujan, kelembapan, keterangan cuaca, batas atas bawah. Nah, analisis yang pertama tentang salinitas dan suhu perairan. Salinitas permukaan berkisar antara 33,13 sampai 33,33 PSU dengan perbedaan kecil antara permukaan, lapisan tengah, dan dasar. Salinitas dasar sedikit lebih tinggi menunjukkan kondisi perairan yang stabil dari permukaan ke dasar. Suhu permukaan lebih tinggi dibandingkan suhu dasar dengan transisi bertahap di lapisan tengah. Perbedaan ini menunjukkan pola umum perairan di mana lapisan bawah lebih stabil dan lebih dingin. Cuaca saat pengambilan data rata-rata terik dan hujan dapat memengaruhi suhu permukaan, namun kondisi perairan tetap relatif stabil selama pengamatan. Untuk analisis percobaan arus sejajar pantai, 5 botol plastik dilepaskan di tengah laut untuk mengamati arus pantai. Nah, botol-botol tersebut berlabuh di titik-titik yang berbeda, namun dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Dan seluruh botol memerlukan waktu sekitar 7 menit untuk mencapai daratan, menunjukkan adanya arus sejajar pantai dengan pergerakan yang menyebar. Kemudian analisis tentang kecepatan dan arah arus. Kecepatan arus tercatat 0 meter per second di semua titik pengamatan, menunjukkan perairan sedang tenang. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh zona stagnan atau fase pasang surut tertentu. Meski arus tidak bergerak, arah arus tetap terukur dengan variasi di setiap titik. Di titik pertama ada 96 derajat, di titik kedua ada 79,5 derajat, di titik ketiga ada 288,2 derajat. Kemudian analisis tentang gelombang laut. Arus dan gelombang di Pulau Tunda sangat bervariasi dalam durasi dan tinggi. Durasi gelombang berkisar antara 2 hingga 15 detik, dengan tinggi gelombang antara 0,04 meter hingga 0,1 meter. Tidak ada pola yang konsisten antara durasi dan tinggi gelombang, namun arus dan gelombang cukup besar untuk menjadi perhatian, terutama pada bulan-bulan tertentu saat gelombang pasang terjadi. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ketinggian serta batas bawah dan atas air laut yang diukur menggunakan palang pasut yang terpasang di tepi dermaga berada dalam rentang 29 cm hingga 74 cm. Yang kedua, pengukuran arus laut menggunakan current meter mencatat kecepatan 0 derajat meter per second 0 meter per second karena arus yang sangat lambat sehingga tidak dapat terdeteksi dengan arah angin bervariasi antara 79,5 derajat dan 288,2 derajat. Yang ketiga, pengukuran kecepatan angin yang dilakukan dengan automatic water station menunjukkan rentang antara 0 meter per second hingga 1,8 meter per second dengan arah angin dominan berasal dari barat laut. Yang keempat,
tinggi gelombang di pesisir bagian selatan Pulau Tunda berada pada rentang 4 cm hingga 10 cm, dengan periode gelombang antara 4 detik hingga 15 detik. Yang terakhir, arus sejajar pantai yang terbentuk oleh gelombang pecah di area pantai dapat diidentifikasi melalui pergerakan botol yang bergerak sejauh 3 meter hingga 5 meter ke arah barat. Oke, lanjut pada topik selanjutnya yaitu modul 2, yaitu sedimen, garis, dan kemiringan pantai. Apa sih tujuan kita melakukan modul 2 ini? Modul sedimen. Tujuannya itu untuk mengumpulkan sampel sedimen di area pantai dengan menggunakan alat pipa, dan kita menganalisa lapisan-lapisan sedimen apa saja yang diperoleh, dan kita mengukur tingkat kemiringan atau perubahan elevasi dari 3 titik pengamatan menggunakan klinometer dan rambu ukur. Dan alat bahannya tentu saja ada rambu ukur 2 buah untuk 2 orang, klinometer 2 buah, meteran untuk mengukur jarak, GPS handheld untuk melihat lokasi, log sheet garis dan kemiringan pantai serta sedimen untuk mencatat data, pipa sampler untuk menyimpan sedimen, kamera untuk mendokumentasi, dan plastik untuk menyimpan sedimen. Langkah-langkah pengukuran itu untuk pengambilan sampel sedimen. Pertama, kita menggunakan 2 pipa PVC dan sebuah skop, dan lokasi yang dipilih itu adalah lokasi dengan sedimen yang cukup banyak sehingga mempermudah untuk pengambilannya. Lalu pipa PVC ditempatkan tegak lurus, dimasukkan ke dalam sedimen hingga mencapai dasar perairan. Nah, untuk kita memasukkan pipa PVC itu ke dalam sedimen, supaya sedimennya masuk ke pipa PVC, itu kita putar, lalu kita tekan secara perlahan agar sedimennya masuk ke dalam. Setelah pipanya setengah terisi, lubang atasnya ditutup dan pipa diangkat perlahan dengan celah kecil untuk membiarkan air keluar dan meninggalkan sedimen di dalam pipa. Nah, kita mengangkat sedimennya itu atau pipanya menggunakan skop yang kita bawa tadi. Lalu yang kedua, dalam pengukuran garis kemiringan pantai. Pengukuran garis kemiringan pantai itu dilakukan oleh 2 orang yang berdiri dari posisi yang berbeda, depan belakang, dan rambu ukur disesuaikan agar garis hitam sejajar dengan pandangan mata kedua orang tersebut. Jadi sama-sama memegang rambu ukur dan memegang klinometer, dan mata kiri melihat klinometer dan melihat garisnya yang ada di klinometer, dan disesuaikan dengan garis yang dilihat oleh mata kanannya. Begitu juga sebaliknya kalau menggunakan mata kanan. Dan saat sudah seimbang, di situ kita akan melihat berapa sudut kemiringannya saat orang itu menggunakan kilometer. Lalu lanjut ke hasil. Di pantai, di lokasi pantai utara Pulau Tunda, dan pada tanggal 12 Oktober 2024 jam 13.35 waktu Indonesia Barat di koordinat sekian, itu diobservasi bahwa bentuk sedimen pada sampel berupa butiran pasir, cangkang kerang, dan bentos yang telah mati dan terkikis hingga menjadi butiran-butiran kecil. Dan itu menandakan bahwa alasan butiran pasir yang berada di pantai itu lebih kecil karena beberapa faktor seperti erosi. Dan butiran pasir yang berada di pantai awalnya itu bongkahan besar, akan tetapi terkikis seiring berjalannya waktu dari erosi tadi. Lanjut di hasil di laut, itu di pantai utara Pulau Tunda juga pada pengambilan tanggal 12 Oktober 2024 pada jam 1.47 waktu Indonesia Barat dengan koordinat lokasi sekian dan kedalaman 0,3 meter atau setara dengan 30 cm. Observasi yang didapatkan itu adalah bentuk sedimen pada sampel ini tuh masih berupa bongkahan bentos seperti porifera yang telah mati dan hancur hingga mengendap pada dasar laut. Dan hal ini juga menandakan bahwa alasannya butiran pasir yang berada di laut lebih besar karena proses pengikiran secara alami oleh air laut belum terlalu lama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sisa bentos itu akan menjadi serpihan. Lalu hasil pada untuk yang garis dan kemiringan pantai pada titik pertama itu dengan jarak 10 kaki dan 6 inci. Di pengamatan pertama itu sudut elevasinya yaitu sekitar minus 7,5 derajat, dan di pengamatan kedua 7 derajat dengan rata-rata minus 0,25 derajat, dan kemiringan untuk persentasinya pada pengamatan pertama minus 10,3% dan pengamatan kedua 12%,
dan sehingga diperoleh rata-rata 0,85%. Eh, ini termasuk pada klasifikasi datar atau hampir datar, yang mana itu tidak ada erosi ya, dan dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering. Kalau pada titik kedua, dengan jarak 9 kaki, di pengamal pertama dengan sudut kemiringan minus 7,5 derajat dan pengamal kedua 7,5 derajat yang menghasilkan rata-rata 0 derajat, dan kemiringan dalam persentase minus 10,3 dan pengamal kedua 13%, sehingga rata-ratanya 1,35%, menghasilkan klasifikasi kemiringan itu juga sama seperti pertama, itu datar atau hampir datar, tidak ada erosi yang besar dan dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering. Lanjut pada titik ketiga, dengan jarak 11 kaki 6 inci, di pengamal pertama sudut elevasinya minus 8 derajat dan pengamal kedua 6 derajat dengan rata-rata minus 1 derajat, dan kemiringan pengamal pertama dalam presentasi itu minus 10,4% dan pengamal kedua 11% dengan rata-rata 0,35%. Klasifikasi kemiringannya itu datar atau hampir datar, tidak ada erosi yang besar dan dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering. Kesimpulannya adalah pada tiga titik itu juga menghasilkan klasifikasi kemiringan yang sama, yaitu datar atau hampir datar. Hal ini juga mungkin disebabkan karena jarak yang berdekatan antara tiga titik tersebut. Analisisnya, berdasarkan data yang diperoleh dari dua lokasi, yaitu laut dan pantai, sedimen, terlihat adanya perbedaan ukuran sedimen antara keduanya. Yang mana pertama itu pantai itu lebih kecil, karena awal itu dia bongkahan besar yang lama-lama terkikis karena erosi, namun karena yang di laut itu bongkahannya masih besar karena erosinya masih kurang begitu terpengaruh yang ada di laut, sehingga sedimen yang di laut lebih besar. Lanjut ke garis kemiringan pantai, pengukuran kemiringan juga menunjukkan perbedaan pada sudut rata-rata dan kemiringannya. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak antara pengamatan 1 dan 2, karena kondisi kemiringan dan bentuk dataran pada setiap titik pengamatan tidak terlalu sama, dan namun klasifikasi kemiringannya tetap serupa karena titik pengamatan berada pada dataran dengan karakteristik yang hampir serupa. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama itu menjawab tujuan pertama, dari pengambilan sampel diperoleh dua jenis sedimen, yaitu yang sedimen berada di tepi pantai, sedimen yang kecil, dan yang ada di dasar laut, sedimen bongkahan besar. Lalu klasifikasi sedimen yang diperoleh dari kedua sampel adalah biogenous, yaitu sedimen yang terkikis, dan potongan porifera yang telah rusak dari bentuk utuhnya. Setiap titik pengukuran menunjukkan sudut elevasi yang berbeda, yakni titik pertama memiliki sudut elevasi 0,25 derajat dan kemiringan 0,85%, titik kedua memiliki sudut elevasi 0 derajat dengan kemiringan 1,35%, dan titik ketiga memiliki sudut elevasi 1 derajat dengan kemiringan 0,35%, yang mana itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda namun klasifikasi kemiringan yang sama untuk ketiga titik. Sekian pemaparan dari modul 2, lanjut ke modul 3. Selanjutnya kita masuk ke modul 3, yaitu batimetri, kualitas air laut sebaran, dan arus sebaran laut. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, mengukur kedalaman laut di titik koordinat tertentu dengan menggunakan senter duga. Yang kedua, menentukan kedalaman perairan serta mengidentifikasi keanekaragaman populasi ikan di wilayah Pulau Tunda dengan bantuan ecosounder. Yang ketiga, mengambil sampel air dari berbagai lapisan perairan menggunakan tabung Nansen. Yang keempat, menganalisis parameter oseanografi dari sampel air yang diperoleh melalui pengukuran dengan perangkat HORIBA. Dan yang terakhir, mengumpulkan data parameter oseanografi di berbagai titik lokasi menggunakan perangkat CTD stasioner. Alat dan bahan yang digunakan pada modul ini, yang pertama ada fish finder, yang kedua ada senter duga, selanjutnya ada GPS handheld, yang keempat ada ember, yang kelima ada satu set WQM HORIBA, lalu ada satu set tabung Nansen, juga ada alat tulis, ada log sheet untuk masing-masing batimetri, kualitas air laut sebaran, dan sebaran arus laut. Lalu ada tali tambang nilon, dan yang terakhir ada CTD. Skenario pengukuran pada modul ini ada 3, yaitu pengambilan data kedalaman air, pengambilan sampel air laut, dan juga pengambilan data kualitas air laut sebaran. Untuk pengambilan data kedalaman air, pengukuran dilakukan menggunakan sounding lead atau senter duga yang diarahkan vertikal ke bawah, seperti ini, hingga bagian hitam alat menyentuh permukaan air. Nah, setelah itu, pelatuknya ditarik supaya muncul angka kedalaman
untuk parameter kedalaman dalam satuan meter. Dan ditarik untuk yang kedua kali untuk menunjukkan parameter suhu air dalam derajat Celcius. Selain itu, kedalaman juga bisa diukur dengan fish finder yang dapat mengidentifikasi keberadaan ikan pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, pengambilan sampel air laut. Sampel air laut diambil menggunakan tabung Nansen yang diturunkan pada kedalaman tertentu dengan keadaan terbuka. Kedalamannya ini sesuai dengan kedalamannya ini sesuai dengan yang telah didapatkan dari sentrifuga tadi sebelumnya. Penutupan tabung dilakukan dengan cara menjatuhkan pemberat yang telah terhubung dengan tali supaya memicu mekanisme penutupan tabung Nansen. Dan setelah tertutup rapat, tabung Nansen diangkat dan airnya dipisahkan ke ember untuk diperiksa parameter oceanografinya. Selanjutnya, pengukuran kualitas air laut sebaran. Kualitas air laut juga dapat diukur menggunakan perangkat CVD stasioner. Alat ini dinyalakan dan diturunkan pada kedalaman yang diinginkan. Lalu direndam selama 5 menit untuk merekam data parameter air. Kemudian diangkat kembali. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda-beda. Dan semua datanya termasuk waktu penurunan, pengangkatan, dan dicatat juga untuk analisis lebih lanjut. Berikutnya ada hasil. Nah, di sini ada hasil untuk logsheet dari data yang didapat dari EcoSounder dan dari sentrifuga. Terlihat kalau di sini ada kemiripan dari data yang didapat oleh kedua alat tersebut. Selanjutnya ada data dari kualitas air laut sebaran yang didapat oleh Horiba. Di sini kami mengambil dalam kondisi cuaca dan lingkungan yang cerah berawan. Berikutnya ini adalah hasil pengambilan dari CTD stasioner, yaitu ada kualitas air laut juga. Ada cukup banyak data yang diambil dari CTD stasioner karena diambil sebanyak 3 kali dan di lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita lanjut ke analisis. Kalau pada data kedalaman dengan EcoSounder, dilihat tadi pada tabel 4.1.3.1 perlu dilakukan lagi koreksi password untuk menyesuaikan kedalaman dengan kondisi muka air laut saat pengukuran supaya kedalamannya lebih akurat lagi. Kedalaman sebelumnya itu terkoreksi menjadi 48,5 meter, 63,5 meter, dan 95,3 meter. Variasi kedalaman ini mencerminkan perbedaan kondisi bathymetri di lokasi survei yang disebabkan oleh variasi topografi dasar laut yang mencakup area yang lebih dangkal, yaitu titik 3, dan hingga yang lebih dalam, yaitu titik 1. Selanjutnya data kedalaman oleh sentrifuga. Data ini ada pada tabel 4.1.3.2 tadi, yang merupakan data yang hampir mirip dengan data dari EcoSounder. Tapi jika dibandingkan, mereka punya selisih sekitar 0,1 sampai 1 meter setelah dikoreksi password. Kedalaman terkoreksi pada data dari sentrifuga ini adalah antara 46,5 meter hingga 2,8 meter. Dan data ini hampir serupa dengan EcoSounder karena kedua alat tersebut mengukur parameter yang sama, yaitu kedalaman. Jadi hasilnya konsisten. Selisih kecil juga dapat ditemukan karena adanya perbedaan teknis pada alat. Selanjutnya data kualitas air, yaitu yang didapat dari Horiba. Data salinitasnya ada pada tabel 4.1.3.3, menunjukkan pengaruh evapotranspirasi dan intrusi air laut yang signifikan. Meski nilai 16 PSU yang tercatat kemungkinan disebabkan oleh kesalahan alat atau pengaruh air tawar. Nilai pH yang tinggi, yaitu berkisar dari 9,06 sampai 10,23, menunjukkan kondisi yang sangat basah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis fitoplankton atau juga bisa karena error alat. Suhu berkisar antara 29,13 sampai 30,74 derajat Celcius. Ini konsisten dengan perairan tropis dangkal akibat radiasi matahari dan cuaca yang cerah. Sementara itu turbiditas sebagian besar rendah di angka 0,0 sampai 5,2 MTU. Meskipun di beberapa titik terdapat nilai yang lebih tinggi yang mungkin disebabkan oleh pengadukan sedimen atau partikel organik.
Selanjutnya ada DO bervariasi antara 0,0 sampai 7,9 mg per liter dengan nilai 0 yang mungkin disebabkan oleh kesalahan alat atau stratifikasi oksigen. Lalu ada parameter TDS yang berkisar antara 28,4 sampai 37,2 gram per liter dan konduktivitas antara 47 sampai 49,6 ms per cm yang berhubungan dengan salinitas, menunjukkan dominasi kandungan garam di perairan laut. Variasi data ini bisa dipengaruhi oleh faktor alamiah seperti stratifikasi termal, pasang surut, aktivitas biologis, serta kondisi lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau sedimen. Dan beberapa nilai ekstrim mungkin terjadi karena kesalahan alat, kalibrasi yang tidak tepat, atau gangguan pada sensor. Dan yang terakhir adalah analisis data kualitas air laut sebaran pantai. Ada pada gambar 4.1.3.1 yang dihasilkan dari CTD stasioner. Nah, data tersebut menunjukkan beberapa parameter kualitas air laut, yaitu ada kedalaman, tekanan, suhu, konduktivitas, salinitas, kecepatan suara, dan densitas. Nah, nilai-nilai parameter ini berkisar antara kedalaman itu minus 0,001 meter hingga 22,662 meter. Dan tekanannya antara minus 0,001 debar hingga 22,79 debar. Suhu antara 26,912 sampai 29,997 derajat Celcius. Konduktivitasnya antara 0,008, negatif 0,008 hingga 56,382 ms per cm. Salinitasnya antara 0,013 PSU hingga 33,665 PSU. Kecepatan suara dari 1501,692 meter per second hingga 1544,597 meter per second, dan densitas antara 996,434 kg per meter kubik hingga 1020,823 kg per meter kubik. Selanjutnya, dari modul 3 ini, kita mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kedalaman perairan di Pulau Tunda yang diukur dengan menggunakan senter duga di titik koordinat yang ditunjukkan ada di 45,5 meter, di 32,5 meter, dan 2,7 meter. Yang kedua, pengukuran kedalaman perairan Pulau Tunda menggunakan echosounder juga menunjukkan hasil 45,5 meter, 32,5 meter, dan 2,7 meter pada koordinat yang ditampilkan. Yang ketiga, sampel air laut yang diambil dengan tabung Nansen diperoleh pada kedalaman 0,2, 0,5, dan 0,8 meter dari total kedalaman perairan. Selanjutnya, yang keempat, parameter yang diukur menggunakan HARIBA mencakup salinitas, pH, suhu, turbiditas, DO, TDS, dan konduktivitas. Nilai salinitas bervariasi antara 6,20 hingga 30,79 PSU, pH antara 9,18 hingga 10,4, suhu antara 29,13 hingga 30,18 derajat Celcius, turbiditas antara 0 hingga 81,5 NTU, DO antara 4,28 hingga 8,18 mg per liter, TDS antara 11,2 hingga 29 gram per liter, dan konduktivitas antara 26 hingga 47,6 ms per cm. Selanjutnya yang terakhir, parameter yang diukur dengan CTD stasioner mencakup konduktivitas antara negatif 0,008 hingga 56,3 ms per cm, kedalaman antara 0,001 hingga 22,662 meter, salinitas antara 0,013 hingga 33,66 PSU, suhu antara 26,9 hingga 29,9 derajat Celcius, tekanan antara negatif 0,01 hingga 22,79 debar, kecepatan suara antara 1501,69 hingga 1544,59 meter per second, dan densitas antara 99,43 hingga 1020,82 kg per meter kubik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu dengan judul modul 4 ekosistem dan KAL sebaran pantai. Tujuan pada modul ini ada 3, yaitu melakukan pengambilan data menggunakan refraktometer, hanameter, dan wikoamlotron untuk menentukan kualitas air laut di perairan Pulau Tunda melalui parameter-parameter oseanografi. Tujuan yang kedua adalah menentukan satuan dari setiap
data parameter oceanografi yang didapatkan dari setiap alat. Yang ketiga, mendokumentasikan dan mengidentifikasikan keragaman ekosistem di Pulau Tunda. Alat dan bahan pada modul ini yang pertama adalah hanameter, 1 Wacom neutron, refraktometer, GPS handheld, aquades dalam botol semprot, tisu, alat tulis dan papan dadah, logsheet ekosistem dan KAL sebaran pantai. Kemudian yang terakhir adalah pipet tetes. Lalu untuk skenario pengukuran dari modul ini, yang pertama adalah pengambilan sampel awal. Sampel air laut diambil terlebih dahulu, kemudian koordinat dan waktu dicatat. Yang kedua, pengukuran dengan Wacom neutron. Yang pertama adalah persiapan dengan menyalakan tombol power dan menyambungkan sensor sesuai parameter. Kemudian sensor dicelupkan ke dalam sampel air, diputar perlahan dan didiamkan. Kemudian parameter dipilih dengan tombol mode. Lalu catat hasil pengukuran pada logbook. Jangan lupa untuk membersihkan sensor dengan aquades dan dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran dengan refraktometer. Pada pengukuran refraktometer dilakukan dengan meneteskan sampel ke prisma refraktometer dengan pipet. Garis batas salinitas diamati melalui lensa pada refraktometer. Kemudian jangan lupa melakukan pembersihan prisma, dibersihkan dengan aquades dan di tap-tap menggunakan tisu. Kemudian yang keempat, pengukuran dengan hanameter. Prosesnya dilakukan dengan sensor dicelupkan, diputar perlahan pada sampel dan didiamkan. Lalu tekan tombol set atau hold untuk memilih parameter yang sesuai seperti pH, salinitas, dan temperatur. Setelah itu, catat hasil pada logsheet. Pembersihan jangan lupa dilakukan pada sensor yang dicelupkan pada sampel. Kemudian skenario untuk pengukuran ekosistem atau identifikasi ekosistem dan wawancara. Langkah-langkah yang pertama adalah catat titik koordinat dan mutu pengamatan. Kemudian lakukan pengamatan biota dan zonasi ekologis pantai. Lalu foto dan catat keterangan pada logsheet. Kemudian pada wawancara masyarakat lokal, kami mewawancarai beberapa warga, yaitu Ibu Tati dan Bapak Haidin yang sedang beristirahat di kapal. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti nama, usia, pekerjaan, tempat tinggal, lama tinggal, kondisi alam sekitar, dan kehidupan masyarakat. Hasil wawancara dicatat dan diakhiri dengan dokumentasi bersama. Kemudian untuk hasil pengambilan data pada modul 4 adalah sebagai berikut. Pada titik pertama, dapat dilihat bahwa data pH meter yang diperoleh melalui Wacom neutron merupakan data yang error berdasarkan arahan yang kami dapatkan dari asisten praktikum. Kemudian salinitas yang ada pada pH meter juga nihil. Lalu ini merupakan data dari beberapa parameter oceanografi yang kami peroleh pada titik kedua. Dan yang ini merupakan titik yang ketiga, di mana kolom ini menyatakan besaran dari parameter oceanografi yang diukur, kemudian kolom sini menyatakan satuannya dan catatan pada kolom ini. Kemudian berikut merupakan visualisasi dari data yang diperoleh. Dapat dilihat bahwa salinitas pada hanameter karena nihil tidak dapat ditampilkan, dan kemudian jika dibandingkan nilai salinitas refraktometer dan salinitas Wacom neutron, terdapat beberapa perbedaan nilai yang sangat kecil. Kemudian untuk temperatur pH meter dapat dilihat bahwa
dari setiap titik memiliki perbedaan yang sebanding atau tidak berbeda jauh pada temperatur. Misalnya pada titik 1 29,4 derajat Celcius diperoleh pada titik 1 dengan menggunakan nanometer dan wikumeter, hasilnya sama. Namun pada di titik kedua menggunakan dua alat yang berbeda pada titik yang sama diperoleh hanya sedikit perbedaan, yaitu sekitar 0,1. Sedangkan untuk nilai asam atau pH dari setiap titik itu memiliki nilai yang sama jika diukur menggunakan alat yang berbeda. Misalnya pada pH menggunakan nanometer, nilai pada titik pertama adalah 8 dan pada titik kedua hanya berbeda 0,05 dan pada titik ketiga hanya berbeda 0,09 dari titik pertama, dan dari ketiga titik ini tidak terdapat perbedaan yang sangat jauh. Sedangkan menggunakan vacuum datanya error. Sedangkan untuk nilai dissolved oksigen terdapat perbedaan di titik kedua, di mana nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan dua titik lainnya, yaitu titik 1 dan titik 3. Kemudian grafik ini merupakan grafik dari visualisasi terkait turbiditas di ketiga titik. Dapat dilihat bahwa setiap titik tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh, di mana titik 1 dan titik 3 memiliki nilai yang sama. Kemudian tabel berikut merupakan tabel dari hasil identifikasi keanekaragaman hayati. Dapat dilihat bahwa kami memperoleh 7 atau nama umum dari keanekaragaman hayati yang kami peroleh. Kemudian untuk analisis dari hasil data yang diperoleh adalah yang pertama untuk salinitas, rentang nilai yang diperoleh 29 sampai 30,3 ppt. Data yang diperoleh melalui dua alat yang berbeda, yaitu refraktometer dan wikumeter. Kesimpulan yang diperoleh adalah salinitas perairan stabil di kisaran daerah tersebut. Kemudian data yang kedua adalah temperatur. Rentang nilai yang diperoleh adalah 29,4 derajat Celcius sampai 29,8 derajat Celcius dari alat ukur nanometer dan wikumeter. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa suhu permukaan laut relatif homogen. Kemudian data yang ketiga adalah pH atau tingkat keasaman. Rentang nilai yang diperoleh yaitu dari 8 sampai 8,09. Artinya pH bersifat basah. Namun error data diperoleh pada nilai pH wikumeter. Kesimpulan, perairan umumnya basah meskipun terdapat beberapa anomali data. Kemudian data yang keempat yaitu dissolved oksigen. Rentang nilai yang diperoleh adalah 3,8 sampai 4,5 mg per liter. Sumber data tersebut merupakan diperoleh melalui wikumeter. Artinya, rentang data tersebut mengindikasikan tingkat oksigen terlarut cukup memadai untuk kehidupan biota laut. Kemudian data yang kelima yaitu turbiditas. Rentang nilai yang diperoleh yaitu 49,5 sampai 49,8 NTU. Kesimpulan, perairan memiliki tingkat kekeruhan yang sedang. Berdasarkan data yang diperoleh dapat kita ketahui bahwa rentang nilai yang diperoleh itu tidak berbeda jauh. Hal ini disebabkan karena setiap titik yang diambil itu tidak berbeda jauh. Misalnya jarak antara titik 1 dan titik 2 itu hanya berbeda sekitar
kurang lebih 5 meter. Itulah mengapa rentang nilai yang diperoleh itu sangat kecil. Kesimpulan pada modul ini adalah pengambilan data oceanografi di perairan Pulau Tunda dilakukan menggunakan 3 alat utama, yaitu refraktometer, hanameter, dan boikonlatron. Parameter yang diukur meliputi salinitas dengan kisaran 29 sampai 30,3 ppt, temperatur air laut di permukaan dengan kisaran 29,4 derajat Celcius sampai 29,8 derajat Celcius, pH air laut yang berada pada kisaran 8 sampai 8,09, dissolved oksigen dengan nilai 3,8 sampai 4,5 mg per liter, serta turbiditas sebesar 49,5 sampai 49,8 NTU. Penggunaan ketiga alat ini memberikan hasil yang tidak terlalu jauh satu sama lain, meskipun pada beberapa pengukuran terdapat error seperti data pH dari Wigomotron yang menunjukkan nilai 5. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah setiap data parameter oceanografi yang diperoleh memiliki satuan yang menggambarkan kondisi perairan, di mana salinitas diukur dalam satuan ppt atau parts per thousand, kemudian temperatur dalam satuan derajat Celcius, tingkat keasaman air atau pH menggunakan skala pH tanpa satuan, dissolved oksigen dalam satuan miligram per liter, dan turbiditas diukur dalam nepelometric turbidity unit. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dokumentasi dan identifikasi keanekaragaman hayati di Pulau Tunda dilakukan melalui observasi selama kegiatan lapangan. Keanekaragaman hayati di pulau ini cukup tinggi, ditandai dengan keberadaan berbagai flora dan fauna. Flora meliputi pohon-pohon hijau yang tumbuh menjulang, semak-semak, serta tanaman hias, baik di sekitar pemukiman maupun pantai. Fauna yang berhasil diamati mencakup kerang, ikan, teripang, monyet laut, dan berbagai spesies lainnya. Kemudian untuk hasil wawancara dengan warga, dengan narasumber pertama kami adalah Pak Haidin, di mana beliau merupakan warga asli dari Pulau Tunda. Beliau memaparkan bahwa kondisi ekosistem mangrove dan terumbu karang di Pulau Tunda tersebut relatif terjaga karena perawatan dan penanaman rutin. Namun terjadi perubahan pada kualitas air laut akibat reklamasi pasir dari Jakarta yang menyebabkan air keruh dan kerusakan terumbu karang. Meskipun demikian, keberadaan ikan dan udang masih cukup banyak walau tidak stabil. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan mereka aktif dalam menanam mangrove yang telah memunculkan spesies baru seperti ikan Nemo. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Tunda hidup sederhana dengan aktivitas nelayan dan berkebun. Dengan hasil kebun dikirim ke daratan melalui pelabuhan Karangantu. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungan melalui pembentukan kelompok pembersih area sekitar. Meski fasilitas dari pemerintah masih minim, pulau ini telah memiliki listrik malam hari dan motor berbasis tenaga surya. Masyarakat menyambut baik kedatangan mahasiswa dan peneliti sebagai kesempatan menyuarakan aspirasi, serta aktif berpartisipasi dalam program edukasi kebersihan lingkungan dan pelestarian terumbu karang. Kemudian untuk hasil wawancara kami dengan Ibu Tatik yang berusia 66 tahun dan merupakan warga asli Pulau Tunda yang tinggal bersama suaminya, beliau mengeluhkan beberapa permasalahan di Pulau Tunda, terutama terkait listrik yang masih belum maksimal dengan pemadaman rutin selama 12 jam. Namun pemadaman ini sangat mengalami atau berdampak pada kehidupan sehari-hari yang dialami oleh Ibu Tati. Ibu Tati juga menyampaikan terkait kondisi lingkungan pulau yang mengalami perubahan, di mana jumlah ikan berkurang drastis dibandingkan sebelumnya. Meskipun terumbu karang masih bagus untuk bertahan hidup, Bu Tati berjualan gorengan selama 3 tahun terakhir. Beberapa tantangan lain yang dihadapi penduduk Pulau Tunda meliputi persoalan dengan pemilik villa yang melarang warga memancing di sekitar propertinya. Kemudian ada kasus pencurian mesin perahu oleh warga lontar, yaitu warga yang berasal dari Pulau Jawa atau bukan dari Pulau Tunda itu sendiri.
dan masalah pengelolaan sampah dari pengunjung yang tidak tuntas. Meski demikian, masyarakat tetap aktif menjaga lingkungan dengan berpartisipasi dalam penanaman mangrove dan pembersihan sampah. Pulau ini memiliki fasilitas dasar berupa puskesmas di tengah pulau dan sekolah hingga jenjang SMP dengan mata pencaharian utama penduduk dari mencari ikan dan jasa transportasi. Itu saja dari modul 4. Nah, untuk modul 5 ini yaitu fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor. Yang pertama ada ketujuan. Tujuan di modul 5 itu yang pertama ada mengambil sampel fitoplankton di siang hari dengan 3 metode yang berbeda. Yang pertama yaitu metode vertikal, horizontal, dan tidak langsung. Yang kedua yaitu mengambil sampel zooplankton di malam hari dengan menggunakan metode vertikal. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengambilan data hydrocolor di perairan Pulau Tunda dengan aplikasi hydrocolor untuk menentukan panjang gelombang merah, hijau, dan biru. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama ada plankton net, GPS handheld, jam tangan, alat tulis, logsit fitoplankton, zooplankton, dan hydrocolor, cooler box, gray card, smartphone, Android dan iOS, aplikasi hydrocolor, botol, sampler plankton, tali, dan ember. Selanjutnya di skenario pengukuran yang pertama ada pengambilan sampel fitoplankton. Nah, sampel fitoplankton ini diambil dengan 3 cara. Yang pertama ada metode langsung vertikal, kedua metode langsung horizontal, dan metode tidak langsung. Nah, untuk sebelum pengukuran itu kita harus mengukur koordinat dan waktunya dicatat. Setelah itu untuk pengukuran pada metode vertikal yang pertama sampel diambil dengan cara memasukkan plankton net secara vertikal sedalam 10 cm. Setelah itu untuk metode horizontal plankton net diturunkan di kedalaman 5 meter dan dijalankan secara horizontal mengikuti pergerakan kapal. Nah, untuk hasil sampelnya ini dimasukkan ke dalam botol yang telah dilapisi lakban hitam. Nah, lakban hitam di botol ini untuk mencegah cahaya masuk agar plankton tidak berfotosintesis dan menjaga kelimpahannya. Lalu setelah dimasukkan di botol lakban tersebut, sampel akan diawetkan dengan cara diberi formalin 2% dan disimpan di dalam cooler box. Oke, selanjutnya pengambilan sampel fitoplankton. Pada pengambilan sampel dengan metode tidak langsung, sampel ini diambil dengan menggunakan ember yang ada talinya. Setelah itu dimasukkan ke dalam air laut kurang lebih 1 meter. Kemudian ember diangkat dan air dari ember tersebut dituang di dalam plankton net, disaring menggunakan plankton net. Lalu hasilnya seperti tadi dimasukkan ke dalam botol yang telah dilapisi lakban dan diberi formalin 2% dan dimasukkan di cool box. Oke, selanjutnya pada skenario pengukuran sampel zooplankton. Nah, sampel zooplankton ini diambil pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena zooplankton ini kan naik ke permukaan pada malam hari untuk mencari makan, sedangkan di siang hari itu mereka itu turun untuk bersembunyi dari sinar matahari dan juga dari predator. Nah, untuk pengambilan sampel ini dilakukan secara vertikal di kedalaman 10 meter dengan menggunakan plankton net. Setelah itu disaring, dimasukkan ke dalam botol yang telah dilapisi lakban hitam seperti tadi dan ditambah formalin sebanyak 2%, lalu dimasukkan ke cooler box. Oke, untuk selanjutnya pengambilan data hydrocolor itu caranya yang pertama kita mengunduh aplikasi hydrocolor pada iOS atau Android. Nah, setelah diunduh, masukkan foto gray card yang sesuai untuk mengidentifikasi gambar langit dan laut dengan cara mengorientasikan kamera sesuai panah hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau, lalu kita bisa klik capture dan mengambil gambar laut. Setelah itu mengambil gambar langit, dan setelah mengambil gambar ini akan muncul parameter data dan bisa dicatat di logsit. Nah, berikut hasil data yang telah ditulis di logsit. Yang pertama data BEL 4153 ini merupakan logsit plankton
Dan yang selanjutnya ada tabel 154 ini merupakan lowsheet hydrocolor. Nah, selanjutnya analisis. Kita masuk ke analisis. Yang pertama, sampel air laut yang diambil dari metode vertikal, horizontal, dan tidak langsung ini akan diamati menggunakan mikroskop dan difoto dengan smartphone. Nah, kita akan mengidentifikasi plankton dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan gambar referensi. Nah, hasilnya itu di perairan Pulau Tunda ini menunjukkan bahwa hanya ditemukan organisme zooplankton saja tanpa ada fitoplankton, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Nah, tidak adanya fitoplankton ini dipengaruhi beberapa faktor lingkungan seperti kualitas air, pencahayaan, atau dominasi zooplankton yang menyebabkan tekanan konsumsi. Nah, selain itu juga ada kemungkinan human error seperti kesalahan teknik pengambilan, keterbatasan alat, dan pengolahan sampel yang kurang optimal. Selanjutnya untuk analisis plankton, untuk perairan dengan kondisi arus yang tenang, pengambilan sampel lebih baik dilakukan dengan metode langsung vertikal karena planktonnya dapat ditarik dengan stabil tanpa terganggu oleh pergerakan arus laut. Nah, selanjutnya untuk perairan yang arusnya lebih kuat, pengambilan sampel ini lebih baik digunakan dengan metode secara langsung horizontal karena planktonnya akan bergerak mengikuti arus sehingga planktonnya tidak mudah rusak. Sedangkan untuk perairan dangkal, pengambilan sampel lebih baik dilakukan dengan metode tidak langsung dengan ember untuk menghindari planktonnya tersangkut di dasar perairan. Oke, untuk selanjutnya analisis di hydrocolor. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di tabel tadi tuh didapatkan panjang gelombang merah, hijau, dan biru itu yang masing-masing seperti tercantum pada PPT ini. Nah, ini tuh ada perbedaan hasil antara iOS dan Android. Nah, itu mungkin terjadi perbedaan itu karena kualitas kamera yang berbeda. Tetapi walau ada perbedaan, kedua data tersebut dapat digolongkan ke golongan panjang gelombang yang rendah. Nah, intensitas yang rendah ini menunjukkan bahwa partikel dalam air tidak terlalu banyak menyerap atau memantulkan cahaya. Hal ini terjadi pada konsentrasi partikel yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk pada tabel data tersebut juga ada data BB Red dan juga Nah, data ini menunjukkan bahwa tingkat hamburan balik cahaya merah di kolom air relatif rendah. Nah, ini tuh artinya bahwa perairan tersebut tuh mengandung partikulat tersuspensi yang rendah sehingga airnya cenderung jernih dengan kekeruhan yang minimal. Nah, nilai ini tuh juga mencerminkan bahwa panjang gelombang merah proses absorpsi cahaya lebih dominan dibandingkan hamburan balik yang sering terjadi pada perairan yang bersih atau dengan sedikit sedimen dan material tersuspensi. Selanjutnya data turbiditas yang diperoleh itu bernilai sekitar 21 untuk iOS dan 31 untuk Android. Nah, nilai ini tuh menunjukkan tingkat kekeruhan air yang rendah hingga sedang. Nah, untuk turbiditas ini tuh diakibatkan karena adanya partikel tersuspensi seperti sedimen, detritus, atau plankton dalam jumlah kecil hingga sedang. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa air itu relatif jernih, namun memiliki sejumlah partikulat yang dapat mempengaruhi penyebaran cahaya di kolom air. Selanjutnya untuk data SPM yang didapat yaitu 2+-1 untuk iOS dan 3+-1 untuk Android. Nah, nilai ini tuh menunjukkan massa partikulat tersuspensi dalam air. Massa partikulat ini bisa berupa material organik seperti plankton atau detritus organik atau anorganik seperti pasir halus dan mineral. Nah, nilai ini mengindikasikan kandungan partikulat di perairan Pulau Tunda ini tergolong rendah hingga sedang. Hal ini umumnya ditemukan pada perairan yang tidak terlalu keruh seperti di Laut Dangkal atau perairan pesisir dengan aktivitas manusia yang terbatas. Selanjutnya untuk turbiditas ini mencerminkan bagaimana cahaya tersebar oleh partikulat, sementara SPM itu untuk memberikan informasi kuantitatif tentang massa partikulat tersebut. Nah, dalam hal ini turbiditas dan SPM yang rendah ini konsisten menunjukkan bahwa perairan cukup jernih dengan kandungan partikulat yang moderat. Baik, untuk selanjutnya kita ke kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya yaitu pengambilan data sampel fitoplankton ini dilakukan pada titik stasiun yang ketujuh dengan koordinat -5,92999 derajat
dan 106,22027 derajat pada pukul 8:26 sampai dengan setengah 9 pagi dengan metode yang berbeda, yaitu secara vertikal, secara horizontal, dan tidak langsung menggunakan ember. Kesimpulan yang kedua yaitu pengambilan data sampel zooplankton dilakukan pada pukul 21:55 malam di titik koordinat -5,817,105 derajat dan 106,286,275 derajat dengan metode langsung vertikal. Nah, sedangkan untuk kesimpulan yang ketiga yaitu panjang gelombang merah yang didapat adalah 0,0030,001, sedangkan untuk panjang gelombang hijau yaitu 0,0010,001 dan untuk panjang gelombang biru adalah 0,0090,001 untuk penggunaan iOS. Sedangkan untuk panjang gelombang merah yang didapat pada Android yaitu 0,0060,001, panjang gelombang hijaunya yaitu 0,0130,002, sedangkan panjang gelombang biru yang didapat adalah 0,0120,002 untuk penggunaan Android. Sekian. Selanjutnya adalah modul terakhir yaitu modul 6 mengenai terumbu karang, nekton, dan bentos. Tujuan dari modul 6 ini yang pertama membandingkan kesehatan terumbu karang di perairan Pulau Tunda dan Coral Watch Health Chart. Yang kedua, mendokumentasikan keanekaragaman nekton yang ada di perairan Pulau Tunda menggunakan kamera underwater atau GoPro. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan keanekaragaman ekosistem bentos di pinggir pantai Pulau Tunda menggunakan transek 1x1 meter. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada modul ini, yang pertama ada GPS handheld, yang kedua alat selam atau snorkeling berupa masker, snorkel, dan fin. Selanjutnya ada Coral Watch Health Chart. Selanjutnya logsheet terumbu karang, nekton, dan bentos. Ada tali, papan dada, transek semi permanen kuadrat 3x3 meter, alat tulis, dan kamera underwater. Untuk skenario pengukuran pada modul ini, untuk terumbu karang, kami membentangkan tali dari bibir pantai ke tengah pantai. Selanjutnya menggunakan GPS handheld untuk mencatat koordinat. Lalu dua anggota kami menggunakan life jacket, masker, snorkel, fin, serta kamera underwater atau GoPro. Dan yang terakhir menggunakan Coral Watch Health Chart untuk membandingkan warna terumbu karang di dasar laut. Untuk nekton, dua anggota kami menggunakan alat dasar selam yaitu masker, snorkel, fin, dan kamera underwater atau GoPro. Lalu kami membentangkan tali dari bibir pantai ke tengah pantai dan kami berenang mengikuti tali sambil merekam video nekton. Selanjutnya untuk bentos, kami menggunakan transek 1x1 meter di 3 titik berbeda yaitu dengan jarak 5 meter. Selanjutnya kami mengamati biota dalam transek yaitu lamun, kerang, terumbu karang, ikan kecil, dan lain-lain. Selanjutnya dokumentasi transek untuk analisis lebih lanjut. Untuk hasil data yang diperoleh dari modul ini, yang pertama ada logsheet terumbu karang, lalu ada logsheet nekton, ada logsheet kelimpahan bentos, dan yang terakhir ada visualisasi diagram komposisi bentos. Nah, dari data hasil tersebut, kami memiliki analisis untuk modul ini. Yang pertama, terumbu karang. Tipe karang di Pulau Tunda ini adalah yang mendominasi ada branching, boulder, dan plate. Yang kedua, warna tergelap terumbu karang ada di angka 4-6, di mana kondisi ini masih cukup baik. Dan yang ketiga, warna terang, potensi bleaching pada beberapa karang. Untuk bentos, kepadatan tertingginya ada di koordinat 1 dengan 7 individu. Keanekaragamannya rendah dengan angka 0,320 sampai 0,346 dan keseragamannya juga rendah dengan angka 0,160 sampai 0,173 yang didominasi lamun dan rumput laut. Untuk nekton, keanekaragamannya sedang di angka 1,155, spesies dominannya ada di Pterophyllum scaler dengan presentasi 42,44% dan Acanthurus gum dengan presentasi 31,98%. Untuk keseragamannya moderat dengan angka 0,502 dengan distribusi antar spesies tidak merata. Nah, dari analisis tersebut, kami menarik kesimpulan yang menjawab dari tujuan modul 6 ini. Yang pertama,
kesehatan terumbu karang sebagian besar tergolong baik, warna tergelapnya 4-6, namun potensi bleaching pada karang dengan warna terang memerlukan perhatian lebih untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman nekton tergolong sedang dengan angka 1,155 dengan dominasi spesies Pterophyllum scalyr dan Acanthurus gum, sedangkan spesies lain memiliki kelimpahan rendah. Distribusi individu antar spesies tidak merata dengan angka 0,502. Dan terakhir, keanekaragaman bentos rendah dengan dominasi lamun dan rumput laut. Kepadatan tertinggi di koordinat 1 menunjukkan ketidakseimbangan komunitas yang dipengaruhi kondisi lingkungan setempat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.